Selamat datang di channel Pengadilan Negeri Singkawang dalam acara Ngobrol Bareng bersama Sosok Inspiratif. Bersama saya, Behins Jepri Tulak. Dalam episode kali ini, kita akan melakukan wawancara dan tanya jawab dengan salah satu sosok inspiratif dalam dunia hukum dan peradilan Indonesia. Saksikan terus channel ini yang akan memberikan informasi dan edukatif bagi kita semua. Halo, seperti janji kami di awal bahwa pada saat ini telah hadir bersama kita seorang sosok inspiratif, seorang pemimpin yang berwibawa, seorang wanita yang berkarakter, dan salah seorang serikandi dalam hukum dan peradilan Indonesia. Bersama kita telah hadir yang mulia Ibu Dr. Nani Indrawati, Sarjana Hukum Magister Humoneria. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Apa kabarnya, Bu? Kabar baik. Terima kasih untuk waktu Ibu yang telah bisa bersama kami dalam program Ngobrol Bersama Sosok Inspiratif, merupakan program dari Pengadilan Negeri Singkawang dalam memberikan kisah-kisah inspiratif dan juga edukatif dalam bidang hukum. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami dapat berbincang langsung dengan Ibu sebagai salah satu sosok inspiratif dalam dunia hukum dan peradilan Indonesia. Seperti yang kita bersama bahwa sebelumnya Ibu Dr. Nani Indrawati, Sarjana Hukum Magister Humoneria, merupakan salah satu kandidat Hakim Agung yang pada akhirnya berhasil lolos dalam seleksi calon Hakim Agung pada Kamar Perdata. Tentunya banyak kisah-kisah inspiratif yang dapat kami gali dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengikuti tes calon hakim agung tersebut. Namun sebelum kami bertanya lebih lanjut mengenai apa pengalaman yang Ibu dapatkan selama mengikuti tes calon hakim agung, tentunya banyak dari kita semua yang pasti juga ingin tahu ya Bu ya, sejarah dari awal mula sehingga Ibu bisa berkecimpung dalam dunia hukum. Mungkin sebagian besar dari kita mengenal Ibu ketika Ibu sudah banyak berkarir, tetapi banyak yang belum memahami dari mana awal mulanya sehingga Ibu bisa berkecimpung dalam dunia hukum. Apakah merupakan inisiatif sendiri ataukah sebelumnya ada keluarga mungkin Bu yang juga menjadi praktisi dalam bidang hukum sehingga memotivasi Ibu terjun ke dalam dunia hukum. Bisa dijelaskan Bu? Baik, terima kasih berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Untuk keluarga saya, keluarga inti maksudnya saya dan saudara-saudara saya, tidak satu pun yang kuliah di Fakultas Hukum. Begitu juga keluarga besar saya. Tetapi inspirasi saya muncul untuk menjadi hakim adalah ketika kami di Fakultas Hukum UGM ditugaskan untuk melihat, mencatat proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman ketika mengambil hukum acara perdata dan pidana pada semester ketiga. Pada saat itu saya menemukan ada namanya Pak Thomas tuh, pintar sekali dan memimpin sidang dengan sangat baik, dan kami diberi kesempatan untuk berdiskusi setelah beliau selesai persidangan. Nah, kami catat semuanya dan setelah itu saya ingin sekali menjadi hakim. Nah, saya terus bertanya, waktu itu masih belum ada IT ya. Itu pengumumannya di mana? Waktu itu saya masih semester ketiga, masih jauh dari lulus. Nanti ditempel Bu di Pengadilan Tinggi. Jadi setelah menjelang lulus saya sudah bolak-balik sering ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Nah, ketika ada pengumuman saya mengikuti seleksi dan diterima, dan pada saat yang sama saya sebenarnya juga mengikuti seleksi calon dosen pada Fakultas Hukum UGM dan juga diterima. Waktu itu karena pacar saya, sekarang suami saya ini diterima langsung karena beliau cum laude di Fakultas Psikologi, sehingga saya pikir kayaknya kurang asik ya kalau profesinya sama, sehingga saya memilih menjadi calon hakim yang waktu itu tidak tahu bahwa saya ternyata harus berpisah dengan keluarga suatu saat nanti. Nah, waktu itu menterinya adalah Menteri Ismail Saleh yang mempunyai kebijakan bahwa seorang istri tidak akan jauh dari suaminya.
Jadi saya berputar di DIY di beberapa kabupaten waktu itu dan kota Yogyakarta sekitar 20 tahun. Baru setelah itu ke Pengadilan Negeri Balikpapan menjadi asisten wakil ketua Mahkamah Agung bidang judisial, kemudian ke Jakarta Pusat dan selanjutnya yang tidak pernah pulang ke Yogyakarta sampai saat ini. Itu perjalanan karir saya. Sungguh luar biasa karir Ibu sebelumnya. Apakah setelah diterima sebagai hakim, yang sebelumnya pemahaman Ibu bahwa tidak akan terpisah dengan keluarga. Ya. Tetapi setelah berjalannya waktu, seperti kita ketahui bersama Bu, bahwa menjadi seorang hakim memiliki resiko yaitu berpindah-pindah tugas yang tentunya memberikan dampak juga, kita harus berpisah dengan keluarga kita. Bagaimana sikap atau perasaan Ibu pada saat pengalaman pertama Ibu ketika harus dipindahkan dan bertugas di daerah yang tentunya harus jauh dari keluarga? Ya, jadi waktu pertama kali dipindah ke Pengadilan Negeri Balikpapan, seperti sebuah pohon yang tercabut akarnya. Jadi saya harus meninggalkan 2 anak saya yang waktu itu masih kecil-kecil dan suami. Suami mengatakan bahwa kami kesepakat bahwa anak-anak ditinggal di Jogja supaya pendidikannya tetap bagus, tidak stres pindah-pindah tempat, sehingga saya menitipkan anak-anak saya kepada suami. Saya harus berterima kasih kepada suami karena suamilah yang mendidik anak-anak saya. Meskipun pada waktu itu ketika anak-anak kecil, saya pulang setiap Jumat malam. Jadi ketika dipindah ke Pengadilan Negeri Balikpapan, anak-anak saya masih kecil-kecil sehingga saya menitipkan anak-anak pada suami. Untuk kebaikan pendidikan mereka, pergaulan mereka, dan sebagainya. Waktu itu saya bertugas di Balikpapan sebentar, sekitar secara fakta hanya 2 minggu. Tetapi dari SK 5 bulan karena saya diminta oleh Ibu Mariana Sutadi, waktu itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang judisial. Teman-teman saya waktu itu mengatakan bahwa di sana tuh repot loh, artinya menjadi asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung. Saya mengatakan bahwa di Jakarta saya bisa pulang dengan apapun, naik kereta, naik bus, pesawat juga lebih murah daripada di Balikpapan. Waktu itu gaji kita belum sebaik sekarang, sehingga saya beberapa kali ya pulang dibekali suami ya, artinya dibelikan tiket dan sebagainya. Nah setelah itu saya pada saat itu karena sebentar saya sebenarnya perasaan saya ingin resign, ingin berhenti bekerja saja. Nah setelah asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung kemudian saya bertugas di Jakarta Pusat sebagai hakim anggota lebih dari 3 tahun. Nah setelah 3 tahun bertugas di Jakarta Pusat itu, saya dipindah dimutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur. Jadi sudah perbatasan Sumbawa Besar kemudian NTT. Waktu itu saya menjadi wakil dan ketua naik di setempat yang ke-14, yang perempuan, yang di sana itu hampir 100% adalah Muslim. Artinya saya satu-satunya yang tidak berhijab. Nah, tidak masalah itu yang menjadi kegalauan saya, tetapi saya pulang dengan sulit karena harus transit ke Surabaya dan satu-satunya pesawat adalah Wings. Kita tahu bahwa delay-delay yang seperti itu, sehingga saya bilang ke suami, saya boleh ya resign. Saya nanti mau jadi dosen aja. Toh saya dulu pernah diterima di sana, mungkin saya jadi dosen tamu dulu. Suami saya memberikan penjelasan banyak bahwa berhenti bekerja itu tidak kalah stresnya dengan sekarang ini. Jadi jalani, ini tidak selamanya. Itu yang kemudian saya jalani. Kadang-kadang ya saya berkeluh kesah, saya menangis yang berat itu hanya dengan suami. Waktu itu saya pernah diundang dalam proses Purna Bakti Ibu bukan Rehena, profesor satunya dosen Unpad ya. Dan Pak Hatta Ali waktu itu sudah KMA mengatakan Bu Nani kurus sekali gitu. Saya tidak mengatakan saya gini-gini enggak, tetapi saya mengatakan di sana di Selong itu kalau pemeriksaan setempat seperti kalau kita sedang outbound memang naik turun pegunungan kan. Sehingga kalau PS saya memakai training pack yang mulia, saya bilang begitu. Saya tidak mau menunjukkan kesedihan saya kepada orang lain selain suami saya. Bu, ya? Ya, saya jalan itu dan rupanya di PN Selong yang 2,5 tahun itu menjadi titik balik saya. Jadi di Pengadilan Negeri Selong, kemudian saya setelah menjadi ketua dipanggil fit and proper test.
Selong ini 1B seperti Singkawang, tapi kondisinya jauh berbeda. Nah, kemudian saya ranking 1 dan ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah 1 tahun mengikuti fit and proper test. Tidak biasa, biasanya kan langsung penempatan. Itu satu tahun kemudian saya ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan segala kesulitan. Kita tahu pra-peradilannya seperti itu ya, hakimnya seperti itu dan riskan dengan intervensi Dari pihak dari partai dan sebagainya lah. Intinya hal-hal yang sulit. Saya menjalani proses itu selama 2,5 tahun. Nah, kemudian dari Jakarta Selatan pindah sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang 1 tahun 3 bulan, 15 bulan, kemudian menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, mutasi ke Bandung. 1 hari saya datang ke Bandung dipanggil fit and proper test untuk pimpinan Pengadilan Tinggi. Waktu itu saya ranking 2 dan ditempatkan sebagai WKPT Palangkaraya untuk pertama selama 15 bulan juga. Kemudian dimutasi atau promosi ke Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai WKPT yang sampai dengan hari ini hampir 10 bulan. Sungguh luar biasa kisah-kisah yang telah Ibu ceritakan mengenai pengalaman dan perjalanan karir Ibu. Tentunya selama menjalani karir sebagai seorang hakim karir, ada pengalaman berharga yang paling berkesan yang pernah Ibu rasakan selama menjalani tugas tersebut. Bisa Ibu ceritakan, ada mungkin kisah yang begitu berkesan buat Ibu selama menjalankan tugas? Kalau berkaitan dengan keluarga ya, waktu saya sebagai hakim di Jakarta Pusat dengan pekerjaan yang berat sebagai hakim niaga, sebagai hakim tipikor, hakim anak dan sebagainya. Ketika itu saya sedang menyidangkan kasus-kasus berat seperti ada menteri, ada beberapa politikus ya. Nah, waktu itu anak saya sakit demam berdarah dan suami memberitahu bahwa anak saya ini yang sulung perempuan ini melewati masa kritis yang tidak diobati karena ada di rumah, tidak tahu kalau demam berdarah. Nah, saya mengatakan masuk rumah sakit, di rumah sakit terbaik, dokter terbaik, kamar terbaik. Saya belum bisa pulang karena ini tahanannya tinggal pendek lah, saya harus selesaikan itu. Tapi waktu itu panitera pengganti saya namanya Bu Ruma, saya cerita kalau gini-gini, Ibu pulang. Enggak, saya akan ini dulu, saya Jumat malam baru pulang. Rupanya Bu Ruma ini lapor kepada Pak Ketua, Pak Saryal Sidik, sekarang KPT Makassar. Pak Saryal langsung datang ke ruang saya, sekarang pulang, sekarang juga. Perkaranya biar ditunda hakim anggota gitu. Sehingga saya pulang dan menemani anak saya sampai keluar dari rumah sakit. Itu kalau berkaitan dengan keluarga. Kalau berkaitan dengan tugas tuh banyak sekali. Karena di Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan perkaranya seperti itu ya. Kita dihadapkan kepada para pihak yang bukan pihak biasa. Itu yang kemudian menjadi pelajaran bahwa kita bisa juga menyatakan bahwa ini hukumnya seperti ini, ya kan? Dengan sopan mengatakan tanpa bermaksud untuk menolak yang tidak sopan. Tapi kita mengatakan bahwa sepemahaman saya ini hukumnya seperti ini. Kalaupun nanti salah saya, biar diproses kasasi karena beberapa perkara yang saya tangani kan tidak banding ya, langsung kasasi seperti haki, seperti kepailitan dan sebagainya, atau arbitrase atau persaingan usaha. Jadi itu yang saya lakukan dan nggak ada problem, nggak ada masalah, pimpinan juga tidak marah. Artinya saya tidak pernah diperlakukan dengan semena-mena ya. Saya merasa bahwa itulah cara saya untuk menyampaikan bahwa saya tidak bisa mengikuti perintahnya semata-mata karena hukumnya memang demikian. Dan setelah saya cek, kasasi juga dikuatkan, sampai PK dikuatkan. Itu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya yang ingin saya tahu Bu, tentunya setelah menjadi seorang Hakim Agung saat ini, banyak yang pasti menjadi fans dari Ibu sendiri. Kalau saya boleh tahu Bu, apakah Ibu juga memiliki idola tersendiri khususnya dalam bidang hukum yang mungkin yang lebih kita kenal untuk wilayah Indonesia aja Bu ya? Iya baik. Saya pernah bekerja sebagai asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang judicial, Ibu Mariana Sutadi, yang memang saya jadikan sebagai panutan saya. Beliau adalah orang yang bersih, lempeng, dan meskipun pendidikan beliau hanya S1,
tetapi kemampuannya melebihi seorang dokter. Nah, waktu itu selama 3 tahun, meskipun dengan segala ketakutan, beliau kan galak sekali ya, tetapi bersyukur saya tidak pernah dimarahi. Beliau selalu membimbing. Jadi setelah pekerjaan-pekerjaan selesai, sekitar pukul 7 malam, kami pulang tuh paling cepat pukul 8 malam. Sini masuk ke ruangan saya gitu. Jadi saya diberitahu, ini benang merahnya ada di mana nih perkara ini. Jadi kalau ada permohonan kasasi ataupun nanti suatu saat menjadi hakim tinggi, waktu itu kan hakim pengadilan, jangan pernah membaca dari pasal yang dikutip di dalam memori kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali, tapi lihatlah kitabnya sendiri. KUH Perdata, lihatlah pasal itu, karena satu kata dihilangkan bisa merubah artinya. Misalnya dapat dihilangkan atau apa. Nah, sini. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ini yang dikutip oleh lawyernya, kuasa hukumnya seperti ini. Coba baca KUH Perdatanya, pasal sekian. Memang menjadi beda karena ada klausula yang dipotong oleh kuasa supaya berbeda arti. Jadi ingat itu, ingat pintu masuknya memeriksa suatu perkara, formalitasnya dipenuhi tidak, surat kuasanya sah tidak. Nah, itu juga yang kemudian meloloskan saya sebagai hakim agung, karena di tahap ketiga, tahap kompetensi, ada 3 berkas yang harus kita selesaikan. Itu 1 diantaranya tenggang waktunya telah terlewati, dan peserta yang lain yang waktu itu perdata tinggal 5 ya, nggak ada yang lihat. Jadi yang 4 tetap dipertimbangkan. Itu yang saya menjadi terbiasa, hal-hal yang bersifat formal diperiksa dulu. Kalau istilahnya Bu Mariana, pintu masuknya. Baru kita pokok perkaranya. Kalau ini tidak terpenuhi kan menjadi tidak dapat diterima ya. Kita tidak perlu memeriksa pokok perkaranya. Itu yang beliau, dan harus teliti. Sehingga ketika saya di Jakarta Pusat, saya sering kayak disindir-sindir ya teman-teman hakim. Bu Nani ini teliti sekali, titik koma kok di ini, PPPP pada mengeluh loh. Nah, tetapi itu kemudian menguntungkan ketika ada pihak yang lapor. Ya, saya pernah punya pengalaman perkara yang tidak banding. Jadi inkrah di pengadilan negeri, saya kan tetap koreksi ya. PP-nya mengatakan, Bu, ini nggak banding ini, inkrah Bu di sini. Nggak usah ini ya Bu, nggak usah dikoreksi ini ya. Nggak apa-apa Pak, ini bisa jadi objek penelitian. Yang kedua, objek peninjauan kembali kan. Ketika andai kata ada masalah, kita kan aman, benar juga. Perkara itu, inkrah di PN, perkara menyangkut terdakwanya adalah bendahara PDI waktu itu. Kemudian saya dilaporkan Pandana Bapan. Waktu itu sih beritanya kenceng banget di mana-mana. Hanya Tuhan saja yang tidak dilapori. Semua pengacara Bu ya? Bukan, politikus kan, Pandana Bapan. Ya. Yang waktu itu dipertimbangkan memang dia ada perannya, tetapi dia kan bukan terdakwa, dia saksi aja. Saya terangkan di ini. Waktu itu Pak Hatta Ali masih sebagai ketua Kamar Pengawasan ya. Gimana itu Bu Nani gini-gini. Saya sudah membuat klarifikasi. Jadi pertimbangan hukum saya itu ada di berita acara tanggal berapa. Cocok kan match antara putusan dengan berita acara. Nah kalau saya mengikuti panitera pengganti karena perkaranya sudah inkrah, saya nggak koreksi, kan jadi kacau. Ya kan? Nah itu yang menjadi pelajaran untuk saya dan semoga untuk Bapak Ibu Hakim yang lain. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, saat ini saya sedang berbincang dengan Ibu. Saya melihat pembawaan, wibawa Ibu dan karakter Ibu seolah-olah saat ini saya sedang berbicara dengan salah seorang sosok inspiratif lainnya, tapi dalam dunia ekonomi, Ibu Sri Mulyani. Apakah cuma saya yang beranggapan seperti itu, Bu? Banyak orang, namanya ya sama ya. Tapi waktu saya tes kesehatan di RSPAD, dokter sarafnya mengatakan, Ibu punya hubungan keluarga ya dengan Menteri Keuangan. Oh enggak, nama kami aja yang sama. Tetapi Ibu persis loh katanya. Cara ngomongnya juga, saya enggak. Tapi saya pernah bertemu beliau ketika hakim perempuan mengadakan seminar ya, hakim perempuan. Beliau salah satu pembicaranya. Saya mengatakan, Ibu saya pernah loh jadi ketua pengadilan negeri Semarang gitu. Oh ya, kapan itu? Karena beliau kan Semarang. Terus, ayo Ibu, kita foto bersama. Beliau yang ngajak malah. Jadi kami berfoto bersama dan ajudannya tadinya, Ibu tergesa-gesa ada acara lain. Tapi enggak, saya mau foto sama Ibu Hakim. Gitu. Jadi ada beberapa sih yang mengatakan demikian, tetapi kami tidak punya hubungan keluarga. Tidak punya hubungan keluarga. Namanya saja yang sama. Oke.
Selanjutnya mungkin kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sangat menarik ketika Ibu menjalani tes sebagai calon hakim agung. Apa yang mendorong atau apa yang memberikan motivasi kepada Ibu untuk mengikuti tes hakim agung tersebut? Secara jujur saya mengatakan bahwa sebenarnya saya kurang tertarik ya menjadi hakim agung. Jadi saya sudah ketika mendaftar itu saya sudah 5 tahun menjadi hakim tinggi. Seharusnya aturan sekarang kan nggak ada lagi. Yang dulu 3 tahun, sekarang kan kapan aja menjadi hakim tinggi bisa mendaftar. Tetapi kami para KPT, WKPT itu diinstruksikan ya oleh WKM Anon, ada yang ditelepon, ada yang di WA untuk mendaftar agar bisa merekrut hakim karir. Nah, ditelepon gitu pada saat yang tahun lalu saya mengatakan, yang mulia mohon maaf tanpa bermaksud untuk menolak perintah, tetapi saya sedang menyelesaikan studi S3 saya di UNER. Kebetulan beliau juga lulusan UNER kan, S1, S2-nya saya kurang tahu, S3-nya juga. Nah, sehingga beliau ini memantau ke promotor saya, Prof. Yuda. Nah, ketika waktu itu saya masih 2/3 perjalanan. Nah, saya mengatakan mohon maaf untuk itu, nanti lain waktu daftar ya. Jadi kalau bahasa Jawa ini saya kayak istilahnya tuh kayak jenggirat, saya jadi kayak oh ya saya harus daftar ini. Nah, ketika akan ada seleksi, beliau menelpon saya, Bu Nani, ada surat dari Mahkamah Agung per tanggal 27 November kalau nggak salah untuk permintaan untuk seleksi hakim agung. Bu Nani harus daftar. Saya sudah tahu dari UNER, Bu Nani sudah ujian tertutup kan? Sudah. Tapi saya sedang mempersiapkan ujian terbuka yang untuk saya juga sesuatu yang menakutkan. Daftar saja. Ujian terbuka itu tinggal performance. Sehingga saya mendaftar dengan segala kerepotan dari tahap 1 itu ketika saya juga harus mempersiapkan proses administrasi ya yang harus mencari rekomendasi dan segala surat-surat ijazah dari SD dan sebagainya. Kemudian di tahap kedua, tahap kualitas itu mulai tidak ada lagi KPT, Pak Amiriat pensiun ya. Sehingga saya menjadi satu-satunya pimpinan WKPT yang merangkap sebagai PLT KPT. Sehingga ribet sekali pekerjaan saya. Sedangkan tahap kualitas itu tahap yang tidak mudah. Ya, di sana membuat makalah 2.500 kata dari topik yang ditetapkan hari itu juga, membuat putusan, kemudian juga dalam proses bedah kasus, tapi untuk kita kode etik hakim, ya, tapi kasus itu. Kemudian juga teori-teori hukum yang kita pelajari waktu S1 dulu, itu pilihan ganda tetapi jumlahnya banyak gitu. Jadi pilihan gandanya juga mirip-mirip sehingga misalnya asas ini itu artinya apa, itu mirip-mirip. Jadi kalau kita nggak teliti juga akan salah pilih itu. Itu. Nah, untuk tahap kompetensi, Pak Sandrio sekarang panitra pengganti di PN Singkawang dan juga PLT Panitra Muda Perdata itu menjadi saksi hidup saya. Karena ada persyaratan harus didampingi oleh tenaga IT. Beliau bersama saya dari pagi sampai sore selama 2 hari. Bagaimana saya kemudian mengerjakan tugas 3 berkas dalam waktu 2 jam, harus memberikan pendapat hukum, kemudian diwawancara dari akademisi, wawancara tentang bagaimana saya mempertimbangkan 3 berkas tersebut dan sebagainya. Pak Sandrio bisa menceritakan itu. Jadi dalam 2 hari full. Dan saat itu kami baru saja lockdown karena 38 anggota kami, termasuk para pimpinan, terinfeksi COVID-19. Jadi pikiran saya bercabang-cabang, tidak ada Pak KPT, kantor begini dan begitu. Itu di tahap 3 dan setelah itu tes di Jakarta untuk melanjutkan psikotes dan juga tes kesehatan. Proses yang sangat berat. Tahap keempat wawancara yang diuji oleh 9 penguji yang sebagian adalah profesor yang sangat paham dengan hukum sehingga ketika ditanyakan sesuatu dikejarlah terus. Jadi apa ini kalau dari perspektif ini apa? Misalnya cryptocurrency itu yang dijual apa? Itu ditanyakan ketika saya menjawab loh masuk gitu. Jadi tidak dijawab sudah tidak. Nah di tahap dewan ini tentu sesuatu yang bagi saya unpredict. Nggak bisa diprediksi. Apa sih
tolok ukurnya untuk lulus, Iya. sehingga saya menjalani saja. Dan di sini saya menyampaikan bahwa apa yang isu-isu yang di luar mengatakan bahwa untuk menjadi hakim agung bisa dibayar lah istilahnya, membutuhkan puluhan miliar, tidak benar. Itu seperti yang kemarin malam saya sampaikan, Iya. tak sesen pun saya keluar uang, tak satu pun saya mengenal fraksi anggota Komisi 3 dari fraksi manapun, bahkan dari komisi manapun, tak satu pun saya kenal. Sehingga ketika dinyatakan lulus tuh, bagi kami, saya, suami, dan anak waktu itu dalam perjalanan dari Dewan DPR, gedung DPR ke rumah melalui Gatot Subroto yang macet sekali, sudah ditelepon banyak sekali orang bahwa ibu terpilih loh gini-gini. Dan mungkin juga dibaca oleh teman-teman hakim Iya. bahwa fraksi-fraksi itu hampir semuanya memilih saya pada nomor 1. Itu. Ya. Menjadi seorang hakim agung tentunya merupakan impian besar dari sebagian besar hakim karir juga. Begitu juga dengan para praktisi-praktisi hukum. Ada kiat-kiat Bu atau tips yang bisa Ibu berikan dalam mengikuti seleksi calon agung tersebut? Ya, yang paling utama adalah rekam jejak. Jadi dalam proses itu rupanya di tracking sejak saya di pengadilan pertama. Jadi Iya. setelah saya lulus baru ada hakim, ada staf, ada panmut, kemudian kasubag keuangan itu di mana-mana itu ditanya. Jadi kalau kita mempunyai jalan yang lempeng ya, Iya. itu lebih ringan ya, lebih mudah ya, karena kita tidak tahu siapa yang akan diwawancara dan akan mengatakan apa kita nanti ngomong, nggak bisa ya kan. Termasuk ketika di tracking di rumah kami itu saya hanya mengatakan dalam WA grup kepada para tetangga, saya mengatakan besok pagi Komisi Yudisial akan datang ke kompleks kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang diwawancara, Iya. berikan keterangan yang senyatanya pada kami. Itu kan mungkin tentang hubungan saya dengan suami dan sebagainya ya. Termasuk satpam, Ibu tadi malam saya didatangi orang menanyakan rumah Bu Nani itu yang mana. Katanya besok saya diwawancara satpam perumahan. Terus saya harus menerangkan apa? Terangkan apa adanya. Saya bilang, jadi saya nggak punya beban harus begini ya, harus begitu ya. Karena saya tahu bohong itu nggak bisa match. Ya, nanti dia saya suruh bilang, ini warnanya nggak kuning loh, ini merah loh. Nanti saya, ini lain warna. Jadi nggak match, tidak konsisten, sehingga saya nggak punya beban apapun. Dan seperti rekening tabungan tuh di trackingnya melalui PPATK, jadi nggak bisa disembunyikan. Ketik nama saya, suami, anak-anak saya muncul semua. Begitu juga dengan aset. Jadi yang ada di LHKPN, tetapi BPN memberikan penjelasan tentang punya apa saja ini. Nama Nani Indrawati, Sitomianto, anak-anak ini keluar semua. Nah, bersyukur saya ketika komisioner dan tim datang ke rumah, tidak ada pertanyaan yang aneh. Tidak ada. Jadi tidak ada misalnya ada laporan tentang ini, nggak ada. Jadi misalnya ibu ini, terus ini rumahnya dulu dibeli berapa, sekian, sekarang berapa. Saya nggak intip-intip ya, karena saya nggak mau jual rumah ini. Jadi kan kita nggak lihat. Tapi di LHKPN kan NJOP itu ada berkembang terus kan harganya itu. Ketika tracking di kantor juga saya ada hakim 4 yang diwawancara, kemudian panitra, sekretaris, para panmut itu mereka kan menanyakan nanti apa Bu, terangkan apa adanya. Itu kan yang dicari kan kinerja saya. Termasuk misalnya Bu Wakil itu kalau datang jam berapa, kalau pulang jam berapa, kalau istirahat siang tuh molor enggak gitu. Nah kebetulan karena ruang kerja saya ada kamar tidurnya, jadi kalau saya istirahat di situ aja, di kantor aja. Nanti kalau setengah jam, 1 jam saya ini kerja lagi gitu. Jadi nggak pernah jadi molor itu. Itu rupanya juga di tracking. Bagaimana membagi berkas katanya, ditanya. Panitra yang ditanya. Ada nggak majelis favorit gitu? Saya nggak punya. Sejak dari Jakarta Selatan ya, artinya di pengadilan yang seperti itu. Itu perjalanan karir saya. Jadi selain pengetahuan, rekam jejak kita juga sangat penting. Diperiksa Bu ya? Iya, sangat penting. Ya, kalau pengetahuan kita juga, ilmu hukum kan nggak bisa sekali kita paham sekali kan. Jadi sesuatu sudah mengendap di diri kita.
Kalau kan dibaca, dipelajari, mulai sekarang ini di PNPN yang masih agak rileks, bisa membaca banyak buku, itu kesempatan baik. Dan ya, saya membuka diri untuk diajak diskusi sih, saya senang Ya, Bu. itu ya, boleh japri nanti. Ya. Terima kasih Bu untuk kisah-kisah inspiratif yang sudah Ibu bagikan kepada kami, begitu juga dengan ilmu dan pengalaman yang telah Ibu bagikan juga kepada kami. Terakhir Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu. Baik, Silakan Bu. baik, saya juga mengucapkan terima kasih diberi kesempatan dalam proses wawancara di podcastnya PN Singkawang. Terus berkarya, terus menjaga integritas, dan juga terus menjaga nama baik Mahkamah Agung. Ya, di luar sana kan nama baik Mahkamah Agung itu kan dirasa kurang baik ya. Tetapi kita sekecil apapun peran kita bisa turut menjaga nama baik Mahkamah Agung agar kita menjadi hakim yang terhormat. Itu. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam. Terima kasih untuk waktunya Bu. Demikianlah diskusi kita dengan salah satu sosok inspiratif dalam dunia hukum dan peradilan Indonesia, Yang Mulia Dr. Nani Indrawati SH MUM. Semoga dalam episode kali ini dapat memberikan informasi dan edukatif bagi kita semua. Tetap saksikan episode-episode selanjutnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Pengadilan Negeri Singkawang.